Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anna Agung Nurlisyawana Bergandini atau biasa dipanggil dengan Andin. Pada video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan dengan tema optimalisasi media sosial dalam upaya promosi desa wisata di Desa Kendran, Tegalalang, Gianyar. Pembuatan video penyuluhan ini digunakan untuk salah satu kegiatan program pengabdian masyarakat kuliah kerja nyata Undiknas pada periode 1 Februari sampai dengan 17 Maret 2021. Baik, tanpa berlama-lama lagi akan saya lanjutkan dengan materi pertama, yaitu pengertian dari Instagram. Instagram sendiri adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk berbagi foto dan video yang memungkinkan penggunanya mengambil foto, mengambil video, dan menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagramnya sendiri. Saya yakin para audiens di sini sudah mengetahui apa itu Instagram dan bahkan sudah sering menggunakannya ya. Berdasarkan data yang diambil dari Good News from Indonesia yang bersumber dari Napoleon Cat, jumlah pengguna Instagram di Indonesia pada bulan Januari sampai Mei 2020 cenderung meningkat. Hal ini dibuktikan pada bulan Januari pengguna Instagram mencapai 62.230.000 dan pada bulan Mei mencapai 69.270.000. Dari data tersebut, bisa kita asumsikan bahwa tren pengguna Instagram di Indonesia cenderung meningkat pada tahun 2020 kemarin. Dari hal tersebut, bisa kita bayangkan betapa banyaknya jumlah pengguna Instagram yang nantinya akan bisa melihat akun Instagram kita. Namun, hal ini tidak hanya sekedar dengan cara memposting konten di Instagram, namun terdapat strategi-strategi digital marketing yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan potensi Instagram sebagai media promosi. Maka dari itu, nanti akan saya jelaskan apa saja yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi tersebut. Oke, mungkin pertanyaan yang masih mengganjal adalah kenapa harus menggunakan Instagram, sedangkan masih ada media sosial lainnya seperti Facebook, TikTok, Twitter yang bisa juga digunakan sebagai media promosi. Oke, jadi saya sudah mencari beberapa referensi dan salah satu studi yang dilakukan oleh Adanisa et al. Pada tahun 2017 mengenai efektivitas website dan Instagram sebagai sarana promosi kawasan wisata berbasis masyarakat di desa wisata gabungan. Meskipun dilakukannya di desa wisata gabungan, saya yakin ini masih memiliki relevan dengan desa wisata yang terdapat di seluruh Indonesia. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa Instagram yang digunakan oleh desa wisata sebagai media promosinya efektif untuk menarik perhatian atau attention dan juga menarik keingintahuan atau interest responden terhadap kawasan wisata. Kemudian, hasil studi yang kedua menyatakan bahwa efektivitas Instagram dipengaruhi oleh kelengkapan informasi dan tata bahasa. Maka dari itu, sangat diperlukan peraturan-peraturan maupun guideline yang mendukung untuk mempromosikan Desa Kendran di media sosial Instagram. Baik, saya akan lanjut mengenai cara memaksimalkan Instagram. Terdapat dua solusi yang dapat ditawarkan, yaitu pertama pembentukan tim sosial media yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua adalah content planner, yaitu membentuk plan-plan tentang konten yang akan diunggah setiap bulannya. Untuk pembentukan tim sosial media Desa Kendran akan dibagi lagi menjadi tiga anggota, yaitu yang pertama ada sebagai content designer atau foto. Jadi tugas dari content designer atau foto ini yaitu mencari foto-fotografi yang berhubungan dengan objek wisata di Desa Kendran untuk diunggah di Instagram. Kemudian mereka juga bisa membuat mendesain suatu pamflet infografis yang menarik untuk memikat para pengunjung Instagram Desa Kendran. Kemudian yang kedua, ada sebagai content writer. Content writer ini nantinya bertugas untuk membuat caption yang menarik dan tidak hanya menarik namun juga berwawasan sehingga pengunjung juga tahu sejarah-sejarah dari Desa Kendran sendiri.
Kemudian yang ketiga ada sebagai Instagram admin, yaitu seperti tugas admin pada umumnya, yaitu bertugas untuk memposting foto-foto atau konten-konten untuk diunggah di Instagram. Kemudian juga bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pesan atau di kolom komentar dari followers. Maka dari itu image dari Instagram admin harus benar-benar baik dan harus sabar, karena inilah yang nantinya akan membentuk citra Desa Kendran di media sosial. Maka dari itu diperlukan brand awareness yang baik di Desa Wisata Kendran. Kemudian untuk memaksimalkan penggunaan Instagram untuk meningkatkan promosi, diantaranya terdapat 5 strategi yang dapat saya tawarkan, yaitu yang pertama, menggunakan fitur location pada setiap postingan feed Instagram, yaitu bisa dengan menamakan location seperti Desa Kendran atau Kendran Village untuk menggunakan penggunaan bahasa Inggris, ataupun objek wisata lainnya yang masih terdapat di Desa Kendran. Kemudian strategi kedua yaitu selalu mereposting foto postingan yang diunggah oleh followers. Kenapa bisa begitu? Karena itu akan meningkatkan engagement antara akun Desa Kendran dengan followers. Dengan meningkatnya engagement, maka orang-orang akan semakin tertarik dan brand awareness akun Instagram Desa Kendran akan semakin meningkat. Kemudian strategi ketiga yaitu menggunakan hashtag. Hashtag yang digunakan seperti hashtag Desa Kendran, hashtag Desa Wisata, hashtag Holiday in Bali, hashtag Visit Bali, hashtag Visit Kendran, dan lain-lainnya. Penggunaan hashtag ini juga bisa berkembang atau bisa berubah tergantung dari perubahan zaman. Kenapa kita harus menggunakan hashtag? Karena ini akan mempermudah pengguna Instagram dalam mencari informasi yang berhubungan dengan Desa Kendran. Jadi misalkan mereka ingin melakukan liburan di Bali, dan dengan menggunakan hashtag Holiday in Bali, kita bisa menarik ketertarikan mereka untuk melihat Instagram Desa Kendran, sehingga mereka akan tertarik untuk berkunjung ke Desa Kendran. Kemudian strategi yang keempat yaitu membalas pertanyaan yang terdapat di kolom komentar maupun direct message. Kenapa bisa begitu? Karena ini akan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini akan membentuk citra customer service yang baik bagi Desa Kendran, yaitu sebagai desa yang ramah tamah dan selalu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian strategi yang kelima yaitu konsisten dalam mengunggah foto di feed serta di Instastory. Yang saya tawarkan adalah postingan selama 4 kali dalam seminggu, yaitu hal ini dapat dilanjutkan dengan pembuatan content planner. Untuk salah satu contoh content planner akan saya tampilkan setelah ini. Baik, berikut adalah salah satu contoh content planner yang saya buat untuk bulan Februari 2021 yang nantinya bisa diunggah di akun Instagram Desa Wisata Kendran. Saya akan jelaskan secara sekilas dulu. Isi dari content planner ini yaitu terdiri dari barisan kolom yang terdiri dari tanggal, hari, isi konten, keterangan, dan caption. Jadi saya akan sebutkan salah satu contohnya yaitu dari tanggal. Pada tanggal 1 Februari 2021 yaitu pada hari Senin, isi konten yang akan diunggah adalah about Desa Kendran. Postingan ini akan berupa Instagram feeds dan berupa Instastory dengan caption yang sudah saya siapkan. Captionnya tentu yang harus menarik dan mengajak followers untuk mengetahui lebih lanjut tentang Desa Kendran, sehingga mereka akan lebih tertarik untuk berkunjung ke Desa Kendran. Kemudian content planner akan dilanjutkan dengan tanggal 4 Februari yaitu hari Kamis. Pemilihan hari Senin, Kamis, Sabtu, serta Minggu dikarenakan berdasarkan algoritma Instagram, hari-hari tersebut merupakan hari-hari di mana pengguna Instagram cenderung untuk lebih sering online dibandingkan hari-hari lain. Hari Sabtu Minggu merupakan hari weekend dan masuk akal kalau pengguna Instagram lebih sering aktif pada weekend. Dalam memposting konten di Instagram diperlukan konsistensi. Kenapa diperlukan konsistensi? Karena menurut algoritma Instagram, semakin sering kita memposting konten baik berupa feeds, berupa Instastory, maka semakin sering juga postingan kita akan muncul di akun followers
followers Instagram kita. Maka dari itu dengan seringnya mengunggah konten-konten, followers akan lebih tertarik untuk mengunjungi Instagram kita, dan itu akan meningkatkan engagement kita dengan followers di Instagram. Dengan meningkatnya engagement, kita akan memiliki brand awareness Desa Kendran sebagai desa wisata. Maka orang-orang akan mengetahui bahwa Desa Kendran merupakan desa wisata yang terdapat di Gianyar, dan mungkin bisa saja mereka tertarik untuk mengunjungi Desa Kendran. Maka dari itu diharapkan usaha dari tim sosial media tetap berlanjut sehingga akan meningkatkan eksistensi Desa Kendran sebagai desa wisata, dan meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek Desa Kendran terhadap wisatawan lainnya. Baik, sekian video penyuluhan dari saya. Semoga apa yang saya informasikan melalui video ini dapat memberikan insight baru kepada tim pengelola Desa Wisata Kendran. Jika apabila masih ada pertanyaan lainnya, silakan hubungi saya melalui WhatsApp, personal chat, ataupun melalui kolom komentar di bawah. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata yang saya ucapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap attention yang telah diberikan kepada saya. Sekian video penyuluhan pada kali ini. Saya ucapkan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.